Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Deborah Meiliana dengan NIM 4120210002 dan Patricia dengan NIM 7120210014 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang kami buat dengan judul Efektivitas Vaksin Booster COVID-19. Para peneliti sudah melakukan banyak strategi dan pengembangan terkait vaksin COVID-19. Berbagai vaksin telah menjalani uji klinis dengan hasil yang menjanjikan di berbagai negara. Efektivitas dan keamanan serta efek samping jangka pendek dan jangka panjang dari vaksin menjadi perhatian utama dalam uji klinis di strategi dan pengembangan tersebut. Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia yang menyebabkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Menurut WHO, COVID-19 dapat menular terutama melalui partikel-partikel yang keluar dari pernapasan ketika individu berada dalam jarak 1 meter. Karena itu, direkomendasikan penggunaan alat pelindungan diri seperti masker dan melakukan social distancing untuk mengendalikan penyebaran infeksi. Secara global, virus ini menunjukkan tingkat penularan yang sangat tinggi. Dilansir dari WHO, hingga tahun 2021 diperkirakan ada 202.608.306 terinfeksi dan 4.293.591 kematian. Dan di tahun 2022, tepatnya 13 Mei, tingkat penularannya mencapai 517.648.631 yang terinfeksi dan 6.261.708 kematian. Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia. Perjalanan distribusi vaksin ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi. Ukuran yang diidentifikasi selama fase ketiga dari uji klinis vaksinasi ini menguji perbedaan antara orang yang sakit setelah vaksinasi dan mereka yang sakit tanpa vaksinasi. Dipakailah seorang subjek uji untuk mencoba vaksin tersebut, kemudian dipantau selama beberapa bulan untuk melihat jika orang yang divaksinasi lebih rendah terinfeksi dibandingkan dengan mereka yang belum. Keamanan vaksin didefinisikan sebagai kemampuannya untuk tidak menyebabkan komplikasi kesehatan, baik pada saat ini maupun di masa depan, pada orang yang telah divaksinasi. Dosis dan jenis vaksin booster di Indonesia. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa orang yang memakai vaksin primer Sinovac dapat memilih vaksin booster AstraZeneca dengan dosis 0,25 mili, Pfizer 0,15 mili, atau Moderna dengan 0,5 mili. Orang yang menerima vaksin primer AstraZeneca dapat memakai vaksin booster Moderna sebanyak 0,25 mili, Pfizer sebanyak 0,15 mili, AstraZeneca sebanyak 0,5 mili. Orang yang menerima vaksin primer Pfizer dapat memakai vaksin booster Pfizer sebanyak 0,3 mili, Moderna sebanyak 0,25 mili, atau AstraZeneca sebanyak 0,5 mili. Orang yang menerima vaksin primer Moderna dapat memakai vaksin booster Moderna sebanyak 0,25 mili. Orang yang menggunakan vaksin primer Janssen atau J&J dapat menggunakan vaksin booster Moderna sebanyak 0,25 mili. Dan orang yang menggunakan vaksin primer Sinopharm dapat menggunakan vaksin booster Sinopharm dengan dosis 0,5 mili. Tingkat efektivitas masing-masing vaksin dapat dilihat dalam slide berikut. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah studi referensi dengan menggunakan basis data elektronik melalui jurnal dari internasional maupun nasional, Google Cendekia atau Google Scholar, Science Direct, Elsevier, dan PubMed digunakan sebagai database jurnal utama untuk studi referensi ini. Caranya yaitu menggabungkan kata kunci selama pencarian jurnal yang berfokus pada vaksin COVID-19. Misalnya database Google Scholar yang digunakan untuk mencari publikasi dengan mengetik efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19. Jurnal yang relevan dengan penelitian ini disaring dengan menggunakan judul dan abstrak. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya, Patricia. Ya, baik. Terima kasih, Deborah. Jadi sekarang saya, Patricia, akan menunjukkan dan menjelaskan hasil dan pembahasan yang kami dapatkan mengenai efektivitas vaksin booster COVID-19 ini.
Jadi setelah dilakukan beberapa penelitian oleh para peneliti, jika seseorang yang sudah vaksin terinfeksi virus, maka antibodi akan mengenali virus tersebut dan mengikat protein spike untuk mencegah infeksi kepada tubuh orang tersebut. Jadi jika seseorang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan kedua, sangat dianjurkan untuk mendapatkan dosis selanjutannya, yaitu vaksin booster. Dosis pertama vaksin itu mempersiapkan sel untuk membuat antibodi. Kemudian dosis kedua meningkatkan antibodi tersebut untuk mengikat lebih kuat lagi pada protein spike sehingga tidak dapat berlabuh atau menyebar ke reseptor pada sel manusia. Dan terakhir dosis ketiga atau booster akan mempertahankan tingkat kekebalan antibodi tersebut. Jadi CDC atau Centers for Disease Control and Prevention merekomendasikan kita untuk mendapatkan dosis booster 6 bulan setelah dosis kedua vaksin Pfizer atau Moderna, kemudian 2 bulan setelah dosis kedua J&J, dan 3 bulan setelah dosis kedua Sinovac atau AstraZeneca. Ya, jadi selain mempertahankan kekebalan, vaksin booster itu juga menawarkan perlindungan yang kuat terhadap penyakit parah atau bawaan yang terjadi akibat terinfeksi COVID-19. Jadi efektivitas vaksin lebih tinggi kepada orang yang menerima dosis booster dibandingkan orang yang hanya menerima dosis pertama dan kedua. Ya, jadi peneliti juga mengatakan bahwa dosis booster vaksin Moderna itu meningkatkan netralisasi virus COVID-19 varian Omicron dibandingkan dengan 2 suntikan sebelumnya saja. Kemudian studi lain juga menunjukkan bahwa ketika orang menerima dosis booster mRNA, tingkat antibodi mereka itu terhadap Omicron juga naik ke tingkat perlindungan yang dianggap cukup untuk mencegah infeksi COVID-19. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan 3 studi yang dilakukan oleh CDC dan JAMA. Jadi studi pertama itu dilakukan oleh CDC yang mereka melakukan penelitian yang menganalisis rawat inap dan kunjungan ke klinik perawatan di 10 negara bagian antara akhir Agustus 2021 dan awal Januari 2022. Jadi mereka mendapat hasil bahwa efektivitas vaksin terhadap rawat inap dengan Omicron itu turun menjadi 57% bagi mereka yang telah menerima dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya, dan suntikan dosis booster ini akan mengembalikan perlindungan tersebut hingga 90%. Kemudian studi kedua itu juga dilakukan oleh CDC yang menganalisis hampir 10 juta kasus COVID-19 dan terdapat lebih dari 117.000 adanya kematian dilaporkan dari 25 departemen kesehatan negara bagian dan lokal pada bulan April dan Desember 2021. Mereka itu mendapat hasil bahwa kasus terinfeksi dan kematian itu menjadi lebih rendah di antara orang-orang yang telah menerima dosis booster daripada mereka yang sudah vaksinasi tapi tidak mendapatkan booster. Kemudian studi ketiga ini dilakukan oleh JAMA atau Journal American Medical Association, yang dimana peneliti melihat lebih dari 70.000 orang yang teruji untuk COVID-19 dan mendapat hasil bahwa dosis ketiga itu memberikan lebih banyak perlindungan terhadap infeksi dengan gejala daripada dosis kedua atau dosis pertama saja. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini, vaksin COVID-19 dalam uji klinis semuanya menunjukkan imunogenisitas atau kekebalan yang menjanjikan dengan berbagai tingkat efektivitas perlindungan dan profil keamanan yang dapat diterima. Jadi vaksin dosis kedua itu memberikan respon imun yang lebih kuat pada semua vaksin. Sementara booster itu mempertahankan tingkat kekebalan antibodi yang sudah menurun dan juga menawarkan perlindungan yang kuat terhadap penyakit parah akibat terinfeksi COVID-19. Kemudian tantangan ke depan itu adalah penelitian mengenai efektivitas dan keamanan vaksin pada kasus dengan varian COVID-19 yang baru juga perlu dilakukan. Tentu hal ini akan berdampak pada efektivitas vaksin itu sendiri terhadap varian baru tersebut. Selain itu, jadwal vaksinisasi yang lebih sering atau dosis yang lebih tinggi pada setiap suntikan itu juga perlu dilaksanakan. Dan terakhir, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19 untuk meningkatkan tingkat penerimaan vaksin pada masyarakat juga. Jadi, sebelum menutup presentasi kami pada hari ini, saya akan
menjelaskan secara singkat relationship diagram yang kami buat untuk artikel ilmiah yang telah kami jelaskan tadi. Jadi pada bagian lingkaran besar yang di tengah itu merupakan topik kami, yaitu efektivitas vaksin booster. Kemudian 4 lingkaran sedang di sekitarnya itu merupakan rumusan masalah kami, dan lingkaran kecil di atasnya itu merupakan jawaban singkat kepada pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah tersebut. Jadi pada rumusan masalah pertama, yaitu apa manfaat vaksin booster, jawaban singkat yang kami dapatkan adalah mempertahankan tingkat kekebalan, yaitu kekebalan antibodi, dan memperpanjang masa perlindungan antibodi tersebut. Lalu pada rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana efektivitas vaksin booster tiap jenisnya, jawaban kami adalah pada jenis Pfizer dan Moderna, jenis-jenis tersebut dapat mencegah kedatangan pasien COVID-19 ke unit gawat darurat. Sementara pada jenis vaksin mRNA itu akan meningkatkan antibodi terhadap varian Omicron khususnya. Kemudian selanjutnya rumusan masalah ketiga kami, yaitu bagaimana cara kerja vaksin booster. Jadi jawaban yang kami dapatkan adalah secara singkat, vaksin booster itu meningkatkan kadar antibodi saat efektivitas vaksin sebelumnya itu sudah berkurang. Dan rumusan masalah terakhir, yaitu apa perbedaan yang terjadi setelah vaksin booster disebarkan. Jadi jawabannya adalah seperti yang kami jelaskan tadi, efektivitas vaksin terhadap perawat inap dengan Omicron turun menjadi 57%, dan vaksin booster itu meningkatkan perlindungan hingga 90%, dan kasus terinfeksi dan kematian itu lebih rendah di antara orang-orang yang telah menerima dosis booster daripada yang belum. Ya, jadi sekian presentasi dari kami mengenai artikel ilmiah kami yang berjudul efektivitas vaksin booster. Semoga kata-kata kami mudah dimengerti. Ya, terima kasih.